Halo Virgo, bagaimana kabar kamu hari ini Virgo? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Virgo di sana. Kali ini tema di video kita, siapa sih ya sosok orang yang cinta mati sama kamu ya, yang suka banget sama kamu, yang sayang banget sama kamu. Dan di sini kita juga akan coba mengungkap ya rahasia-rahasia yang mungkin dia simpan terhadap kamu gitu ya teman-teman. Dan ini tidak hanya berlaku sama pasangan saja ya teman-teman, buat sahabat kamu juga bisa, orang yang dekat sama kamu juga bisa, keluarga juga bisa, seperti itu ya. Dan ceritanya di sini nanti kita akan bagi 3 sesi ya teman-teman. Kamu tidak perlu memilih cerita yang mana gitu ya, cukup mendengarkan saja. Siapa tahu dari ketiga-tiga cerita itu cocok atau relate ya dengan kehidupan kamu teman-teman yang berzodiak Virgo. Oke, selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacanya secara umum, energinya untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Dan ketika kalian mengklik video ini, itu artinya pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Virgo. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi ya, kita akan langsung masuk saja ke cerita pertama untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Oke, siapa sih ya sosok orang ini, dan orang ini berhubungan dengan kamu itu sebagai apa ya? Kita akan coba lihat di sini teman-teman yang berzodiak Virgo. Oke, teman-teman yang berzodiak Virgo. Kalau kita lihat di sini ya, ada perasaan-perasaan yang mungkin hanya perasaan suka, perasaan sayang gitu kan, tetapi juga ada cerita-cerita mengenai diperlakukan tidak adil gitu ya, lalu ada perasaan-perasaan dihianatin gitu ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya teman-teman ya, orang ini yang punya perasaan sama kamu, perasaan sayang gitu ya, peduli dengan kamu, memperhatikan kamu ya, tetapi ada juga perasaan-perasaan mungkin kamu atau mungkin dia gitu kan, punya perasaan merasa dihianatin ya, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kita lihat ya rahasia yang dia simpan. Rahasia yang dia simpan itu apa dari kamu? Kita lihat ya. Rahasia yang dia simpan ya di sini mengenai hidupnya. Ya, hidupnya itu tidak gampang ya, lagi ada cobaan, lagi banyak halangan, lagi nggak gampang, lagi nggak baik-baik aja, lagi apa ya, lagi lelah gitu ya, tekanannya besar banget gitu di hidupnya dia. Intinya di sini adalah dia menyembunyikan gitu ya, bahwa hidupnya itu lagi tidak baik-baik saja, seperti itu. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut ya dari kamu atau malahan dari orang-orang terdekatnya, bahwa hidupnya tidak lagi baik-baik saja atau lagi banyak halangan atau lagi macam-macam gitu ya teman-teman? Supaya apa sih? Itu supaya kamu itu tidak kepikiran ya kan, supaya kamu tidak kepikiran, supaya kamunya itu nggak merasa apa ya. Ya, kalau misalkan dilihat di sini, dia merasa sendirian pasti gitu. Karena gini loh ya teman-teman, dia itu tipikal orang yang suka ngebantu orang lain gitu kan, ngasih waktunya buat orang lain ya, semua waktunya mungkin habis untuk orang lain gitu, kerja dan bla 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 gitu, sehingga waktunya itu banyakkan sama orang lain ketimbang sama pasangannya atau orang yang dia sayang gitu. Nah,
pas kebetulan gitu dia banyak halangan, banyak rintangan, itu nggak ada satupun yang ngebantu gitu. Nah, kebayang ya kayak gimana. Jadi dia nggak mau juga gitu ya, nggak mau juga cerita sama kamu, dan pada akhirnya itu menjadikan beban ya, seperti itu intinya. Nah, kita lihat ya niatnya ini positif atau nantinya malah endingnya malah jadi negatif gitu ya, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini nantinya bakal jadi negatif ya, karena akan berpengaruh banget gitu ya dengan keberlangsungan hidup keluarga besar ya, teman-teman, seperti itu. Jadi ya akan sakit banget nggak sih gitu kalau kalau misalkan kita tahu gitu ya, orang yang ibaratnya kita sayang atau yang sayang sama kita itu merasa dikhianati, bisa seperti itu ya gitu. Bukan berarti harus ada orang lain atau cerita-cerita mengenai orang lain gitu ya, belum tentu gitu ya. Perasaan mengkhianati itu karena terkhianati atau karena nggak diceritain dan harus tahu dari orang lain, itu juga sakit loh ya, bahwa orang yang kita sayang itu lagi nggak baik-baik aja lah, halangannya lagi banyak gitu ya, lagi butuh support dan lain sebagainya, tetapi kita malah nggak bisa support ya, seperti itu. Jadi ya akan berimbas nggak baik gitu ya, malah mengakibatkan perasaan-perasaan diri terluka ya, pikiran jadi yang enggak gitu, malah nggak bisa fokus gitu, dan pada akhirnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa gitu ya, apa yang sebaiknya yang kamu lakukan di sini. Kita lihat, hati-hati ya terjebak di ilusi pikiran sendiri, karena seseorang itu cerita atau nggak cerita itu kan kadang-kadang butuh waktu ya, teman-teman. Ada hal-hal di mana dia merasa mungkin belum sekarang ceritanya, mungkin nanti agak bentaran dikit deh gitu kan ya, supaya ibaratnya ya mikirnya satu aja gitu, yang lainnya nggak usah mikir. Ini juga bisa teman-teman ya, seperti ini. Jadi hati-hati ya terjebak di ilusi gitu ya, jangan berpikir yang enggak-enggak dulu gitu kalau nggak tahu secara faktual itu seperti apa gitu loh, karena ini bakalan bisa jadi masalah gitu ya, bakal bisa jadi masalah yang tadinya mungkin masalahnya cuma satu, karena pikirannya yang enggak gitu bisa jadi 10 gitu kan. Ini kan malah jadi nggak bagus, malah jadi tadinya nggak kelar gitu masalah, atau nambah masalah gitu, plus emosi gitu ya, seperti itu ya Virgo di cerita yang pertama. Nah, sekarang kita akan menuju cerita kamu yang kedua ya. Kita lihat di cerita yang kedua ini seperti apa ya, orang ini siapa sih gitu, dan berhubungan sama kamu itu sebagai apa. Kita lihat orang ini siapa ya, lalu berhubungan itu dengan kamu sebagai apa. Kita lihat. Nah, ini bisa jadi rekan ya, bisa jadi rekan kerja juga bisa, teman-teman, temannya teman gitu, atau sahabat juga bisa ya, dimana mungkin bisa saling mengarahkan, bisa saling memahami, bisa saling mengerti ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat rahasia yang dia simpan itu apa ya, orang ini nyimpan rahasia apa sih dari kamu, itu kita lihat ya. Oke, Virgo, ini tentang apa ya, tentang pekerjaan bisa gitu ya, tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia lagi bangun gitu kan ya, apa yang ingin coba dia lakukan gitu dalam hidupnya dia yang baru dia dimulai gitu ya, tetapi dia belum cerita sama kamu. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut sama kamu, bahkan dari orang-orang terdekatnya dia gitu ya, kita lihat ya. Karena di sini saya melihat, karena yang pertama ya masih diusahakan, yang kedua juga masih belum jelas gitu kan, yang ketiga dia masih berjuang banget ya, dan masih belum inilah gitu, belum dapat gitu loh teman-teman ya, masih berusaha banget gitu ya teman-teman. Dan ada potensi-potensi juga ini kayak berseberangan gitu ya dari prinsipnya itu gitu. Jadi ya kalau cerita mungkin ini bisa jadi masalah gitu suatu saat nanti teman-teman gitu. Jadi ya mungkin pertimbangannya dia untuk bercerita jadi panjang gitu, jadi takutnya begini, takutnya begitu ya, malah jadi ribet gitu ya. Kita lihat ya, karena
juga dia berada di satu kondisi atau situasi yang dia masih belum bisa lepas ya, walaupun dia nggak nyaman ya teman-teman. Itu sebabnya tadi itu mungkin kemungkinan besar akan berseberangan dengan prinsip-prinsip ya. Nah, niatnya dia merahasiakan ini positifkah atau end up-nya akan jadi apa gitu ya. Nah, end up-nya di sini malah bisa jadi berantem malahan ya, jadi nggak baik gitu, jadi berantem gitu, jadi nggak karu-karuan gitu lagi, malah hubungannya dengan kamu pun bisa jadi berantakan ya, pada akhirnya akan saling emosi gitu, nggak sabaran, emosi sesaat yang berujung pada ya nggak akur kan gitu pada akhirnya nanti gitu ya. Seperti apa ya, tekanan-tekanannya pun juga banyak gitu, dan pada akhirnya juga akan berimbas ke kamu ya, seperti itu. Nah, eksternal sih ya, ini lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya eksternal teman-teman ya. Kita lihat yang lain ya, what next, apa yang sebaiknya dilakukan, kita lihat di sini. Virgo ya, yang jelas teman-teman, kita itu nggak bisa maksa ya orang itu, walaupun dia sahabat, walaupun dia teman, walaupun dia rekan gitu kan, ataupun mungkin orang yang kita sayang teman-temannya, kita nggak bisa maksa mereka gitu untuk selalu menuruti yang menurut kita itu benar, karena orang itu pasti punya pertimbangan masing-masing ya, pasti punya prinsipnya masing-masing ya. Jadi ya lebih ke kayak kalaupun kamu berteman atau bersahabat dengan dia, ngasih tahu nggak apa-apa gitu, tapi jangan baper ya, karena kebanyakan yang ngasih tahu itu baper gitu ya. Kalau nggak dilakuin kan, wah kan udah aku bilang gitu. Nah, jarang banget gitu sahabat-sahabat yang bisa tahu boundaries atau batasan gitu. Jadi nggak semua ya, yang ibaratnya kita berteman dengan seseorang atau bersahabat dengan seseorang, lalu seseorang itu harus ngebuka semua tentang perasaannya dia, tentang hidupnya dia, nggak harus gitu ya teman-temannya, nggak harus gitu ya. Teman yang baik, sahabat yang baik itu tidak mengharuskan sahabatnya itu bercerita, tetapi akan selalu ada dalam keadaan seperti apapun dia untuk memutuskan hidupnya seperti apapun dan bagaimana ya. Kalau misalkan orientasinya bahagia gitu, kita juga akan ikutan bahagia gitu loh teman-teman ya. Kalaupun dia akhirnya kurang baik hidupnya dan sebagainya untuk satu keputusan yang dia buat gitu ya, kita tidak punya kapasitas ya untuk bilang bahwa tuh kan udah aku bilang kan sama kamu gitu, tapi nyatanya kamu kayak begini gitu, makanya besok-besok itu jadi sahabat yang baik itu tidak akan berkata seperti itu, tetapi tetap mendampingi apapun keputusan dan bagaimanapun hasilnya nanti, seperti itu ya. Jadi lebih ke ya udah gitu, orang punya privasinya masing-masing, biarkan memutuskan sesuai dengan apa yang menurut dia itu baik ya di hidupnya, seperti itu. Oke ya, bertanggung jawablah di atas kehidupan masing-masing, intinya seperti itu. Oke, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita lihat cerita yang ketiga ya. Ini orang siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa, kita lihat ya. Orang yang disayang ya, punya perasaan lah gitu setidaknya ya. Kamu punya perasaan ke dia, dia juga punya perasaan ke kamu gitu ya, saling lah artinya punya perasaan ya. Rahasia yang dia simpan di sini apa teman-teman ya, kita lihat ya. Rahasia yang dia simpan di sini adalah tentang hidupnya yang lagi tidak baik-baik saja ya, tentang tekanan-tekanan yang sedang dia alami ya. Terutama ini lebih ke lingkungan eksternal ya teman-teman, yang menyebabkan tekanan hidupnya. Bisa jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ya, bisa jadi yang bermasalah atau masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship gitu ya, atau hubungannya dengan seseorang ya, seperti itu. Nah, kenapa dia sampai merahasiakan hal tersebut ya, kesusahannya ini gitu sampai dirahasiakan dari kamu, bahkan dari orang-orangnya terdekatnya itu, kenapa sih? Kita lihat ya di sini ya.
Kalau misalkan ini nggak dirahasiakan, teman-teman ya, ini bisa jadi ribut nih ya. Ributnya bisa jadi luas gitu ya, di lingkungan itu bisa jadi ngikut gitu ya, jadi ribet lah gitu. Mendingan ya udah deh ya, kalau bisa diselesain sendiri selesain gitu. Karena kalau misalkan cerita orang itu pasti berbeda gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita cerita sama seseorang gitu ya, nanti nyampainya ke orang lain bisa berbeda banget ceritanya gitu. Jadi ya harus bisa kontrol diri gitu, kontrol mulut, kontrol pikiran dan segalanya gitu. Karena ini bisa jadi bumerang ya buat diri sendiri. Ya, kita nggak pernah tahu ya orang itu kayak gimana dan sebagai apa ya. Karena mereka itu punya urusannya sendiri-sendiri gitu, punya tanggung jawabnya sama hidupnya sendiri-sendiri. Dan jangan mencoba untuk merasa mengerti gitu ya, berempati ya gitu, tetapi untuk ngerti atau ngerti banget dia gitu nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada orang yang ngerti orang lain kecuali dirinya sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi ya takut ribut lah ya di sini ya, kalau misalkan ini bisa tahu dan sebagainya, malah bisa jadi salah-salahan. Ini alasannya. Nah, niatnya dia positif atau gimana sih sebenarnya teman-teman ya? Saya lihat di sini niatnya positif sih sebenarnya ya, walaupun saat ini masalah banyak yang tertunda gitu, tetapi dia berusaha untuk bisa ke situ dia, walaupun masih belum ya, tetapi niatnya dia di sini positif. Ya, jadi what's next? Apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya, bijak dan menyadari ya bahwa tiap-tiap orang itu punya pandangan masing-masing. Jangan mencoba untuk menyamakan teman-teman ya. Menyamakan perbedaan itu sama kayak kamu menyiramkan garam ke lautan. Percuma. Ya, jadi yang perlu diterima ya udah terima gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kamu nggak perlu atau lebih ke kayak lebih menerima keperbedaan gitu ya dari setiap pandangannya orang, tanpa harus judging gitu, tanpa harus atau jadi harus membedakan menjadi satu persepsi atau sepemahaman. Itu tuh nggak perlu teman-teman ya. Dan kalau kita ngurusin orang lain gitu ya, yang punya apa ibaratnya mulut juga banyak teman-teman ya, kita nggak bisa membungkam ya, membungkam mulut orang yang banyak gitu teman-teman ya. Dan kita juga tidak bisa membahagiakan banyak orang. Jadi ya sudah gitu, yang perlu kita lakukan itu adalah menerima perbedaan tersebut ya, terlepas dari apapun dan bagaimanapun perbedaan yang dia alami, seperti itu ya. Oke. Virgo, ini cerita yang ketiga ya. Jadi cinta itu bisa simple, bisa ribet ya, bisa tergantung dari siapa sih gitu ya, kamu gitu, dari cara pandangnya kamu gitu ya, cara pandangnya kita juga teman-temannya, dan respon kita menghadapi sesuatu hal. Oke ya, kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate gitu ya. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.